Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI sekaligus membuka kegiatan RAT online ini secara resmi. Terhormat Bapak Wakil Bupati Sika, Bapak Romanus Woga, luar biasa sambutannya, sangat inspiratif dan memberikan semangat motivasi yang luar biasa. Apresiasi, aplaus untuk beliau luar biasa. Sebagai Bapak Koperasi di Nusa Tenggara Timur, saya kira layak ini, karena ternyata saya tadi mendengar sedikit di perjalanan bicara dengan Pak Dominus dari Kopitwil NTT bahwa Pak Romi ini ternyata memang betul-betul penggerak koperasi, lahir dari gerakan koperasi di NTT ini, khususnya di Sika ini. Yang terhormat Para Dinas Koperasi dan UKM yang bidangi koperasi dan UKM Kabupaten Sika, Pak Kadis, dan tadi kita juga mendengar sambutan yang terhormat dari Ketua Puskopdit Swadaya Utama, luar biasa, Pak Dokter ternyata ya, luar biasa. Kemudian tentu Ketua dan seluruh jajaran kepengurusan dari KSP Kopdit Pintu Air, Pak John, betul Pak ya, dan seluruh jajarannya yang saya hormati, para pengurus, pengawas, dan yang tentu kami banggakan seluruh anggota KSP Kopdit Pintu Air yang sekarang berada di berapa cabang tadi? Di 32 cabang, 52 cabang di seluruh Indonesia, yang sebagian besar saya dapat informasi mengikuti acara ini secara virtual, online atau streaming. Para anggota KSP yang hadir secara khusus pada pertemuan, pada acara kesempatan ini, dapat anggota dan para tamu undangan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, saya tadi agak kalang kabut menunggu sesi saya sambutan, waktu saya sambutan ini. Kira-kira apa yang saya sombongkan, karena luar biasa dari beberapa sambutan pendahuluan, terutama dari Pak Robi dengan pantun-pantunnya. Saya tadi sedikit-sedikit mencoba cari di Google Pak. Akhirnya mungkin nggak enak juga kalau garing sambutan saya gitu kan. Akhirnya saya coba sekenanya ini Pak, ngimbangi Pak Romi aja sih. Pak Romi sebetulnya nggak boleh sambutan di tengah, Pak, harus paling akhir supaya yang berikutnya nggak garing gitu Pak. Simpan jarum di dalam peti, jika terinjak kaki akan terluka. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan 1-2 kata dalam sambutan ini. Saya pengen disiplin juga seperti Pak Wakil Bupati, bacakan sambutan ini penuh begitu dengan kalimat per kalimat seperti yang tadi. Saya yakin sambutan Pak Bupati disiapkan sendiri oleh beliau, sehingga begitu kalimat pilihan kata dengan pilihan kata ke kata berikutnya, kalimat berikutnya
semuanya penuh arti dan makna. Kalau itu sambutan yang disiapkan, saya yakin nggak akan seperti itu. Persoalannya sambutan saya disiapkan oleh orang lain itu Pak. Jadi kalau saya bacakan ini nanti terdengar ada yang garing, mungkin ada yang bagus. Jadi ya mohon maaf, mungkin ada kombinasi apa gitu Pak ya. Ini resiko kalau Pak Romi mendahului kita sambutan itu. Tadi kesan saya ketika saya di rumah jabatan tadi bertemu sebelum kesini Pak Romi. Beliau humble, sangat memuliakan tamu dan memberikan kesempatan tamu yang banyak bicara gitu. Beliau mendengarkan gitu. Kesan saya pendiam gitu. Kesan saya pendiam. Tapi ternyata begitu di panggung macan tanggung dia. Inilah saya kira yang kemudian menghantarkan beliau keberhasilan mendampingi Kopdit Pintu Air ini, mendampingi pengembangan koperasi di Sika dan di NTT, ya. Yang akhirnya kemudian menghantarkan beliau sebagai wakil Bupati Sika. Menurut saya karena kepiawaian, kedalaman, kebijaksanaan yang dia miliki, sehingga perjalanannya ternyata memang sangat inspiratif. Bapak Ibu dan hadirin sekalian berbahagia, tentu pertama kami ingin mengajak kita semua, karena ini memang kita bagian dari makhluk ya Tuhan yang Maha Esa, supaya tanda syukur tentu kita mengerjakan rasa syukur kita ini kepada Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan kepada kita, khususnya saya, untuk hadir di tengah-tengah rapat anggota tahunan yang begitu penting dan bagi saya sangat berharga ini. Karena saya terakhir ke Sika ini 2003 Pak, jadi sudah 17 tahun yang lalu. Dan saya tidak menyangka di dalam 17 tahun terus terang saja ada perubahan secara fisiknya juga luar biasa. Dan dalam ya sejak kemarin sore saya mendarat jam 4 sore, saya mendarat, ada agak delay pesawat saya. Kemudian jam 5 tanda petik saya harus cerita juga sebagai tamu supaya nggak salah pengertian juga gitu. Gitu. Diajar silaturahmi ke Kopdit Obormas. Ke Kopdit Obormas. Saya tanya ada apa aja, saya hanya lihat-lihat saja Pak. Lihat-lihat saja. Saya hanya baju biasa gitu ya. Nggak apa ya, kalau hari ini saya pakai batik seperti halnya Pak Bupati. Karena kunjungan itu informal, saya hanya pakai kemeja biasa, terus kaos, celana jeans. Tapi yang saya saksikan kemudian saya disambut, kok ada yang kesannya resmi, disambut dengan mulia. Tapi hal yang mengesankan saya sejak kemarin dan pagi hari ini adalah saya menyaksikan betapa koperasi di Sika khususnya ini menjadi sebuah way of life, jalan pilihan kehidupan dari masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini, yang menghantar, yang kemudian peranannya dan keberadaannya begitu dirasakan manfaatnya dengan keberadaan ya secara fisik saja gedung megah seperti ini kelasnya di Jakarta saja sudah bisa
tempat wedding yang cukup representatif. Jadi tempat seperti dengan di tadi saya kaget masuk ke pedalaman, nggak nyangka udah lift di obor mas juga begitu. Saya dipertunjukkan dengan layanan-layanan serba digital luar biasa, menambah keyakinan saya kira bagi kita semua bahwa koperasi memang dapat menjadi salah satu jalan bagi kita memajukan. Bahkan saya pribadi berkeyakinan kalau Indonesia ingin maju, maka koperasilah sebagai jawabannya. Karena kemajuan yang ingin kita raih adalah kemakmuran dan kesejahteraan bersama, bukan orang per orang. Dan tidak ada jawaban atau instrumen yang tepat untuk yang mewakili sebagian besar daripada warga bangsa ini. Dinamika kehidupan sekarang ini yang begitu luar biasa, begitu cepat. Kita juga kemudian dihadapkan pada satu kenyataan bahwa koperasi ini berada di tengah-tengah persaingan dengan para pelaku usaha yang lain, dan tidak bisa lalu kemudian terus-menerus meminta ada eksklusivitas atas dasar katakanlah misalnya perlindungan untuk anggota-anggota koperasi, bahwa ada hal-hal yang memberikan hak-hak eksklusivitas. Kita menyebut undang-undang dasar, kita menyebut beberapa keputusan penting negeri kita ini, TAP MPR nomor 16 yang menempatkan koperasi sebagai salah satu wujud dari demokrasi ekonomi. Kemudian kita juga melihat ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan hak eksklusivitas untuk kegiatan-kegiatan usaha yang hanya bisa dilakukan oleh koperasi. Tetapi ini harus kita sadari bahwa perubahan-perubahan sebagai bagian dari dinamika kehidupan itu yang kemudian men-challenge, menantang koperasi untuk juga bersaing secara terbuka di era globalisasi tidak bisa kita elakkan. Tidak bisa kita elakkan. Karena itu modernisasi koperasi harus menjadi jawaban. Harus menjadi jawaban untuk kita menghadapi era yang terbuka ini. Era keterbukaan kan sebenarnya ditandai dengan dua hal, Pak. Yang pertama transparansi, dan yang kedua adalah akuntabilitas. Transparansi ini mensyaratkan adanya yang namanya profesionalisme. Tidak mungkin transparan dan akuntabilitas dapat kita wujudkan tanpa pengelolaan koperasi secara profesional. Inilah yang kemudian menurut hemat saya satu di antara 7 prinsip koperasi yang seharusnya tegak lurus menjadi pedoman utama di dalam penyelenggaraan koperasi, yaitu adalah pendidikan anggota yang tadi disinggung oleh Pak Romi. Yang di antara 10 kesuksesan yang direkomendasikan oleh AQ, salah satu di antaranya adalah SDM, malah nomor 1 ditempatkan SDM yang berkualitas. Saya membayangkan dengan jumlah anggota yang saat ini tercatat lebih dari 231.000, bukan persoalan yang mudah bagi Kopdit Pintu Air ini untuk mewujudkan
atau melakukan pendidikan anggotanya, yang mewujudkan anggota yang berkualitas tadi. Negara saja, pemerintah saja sudah kita ketahui dalam dalam bertahun-tahun kita mengalokasikan, memfokuskan perhatian dukungan sumber daya pembangunan ini pada peningkatan kualitas SDM juga belum selesai. Tahun ini bahkan pada 5 tahun ke depan ini pemerintah pada kabinet yang kedua ini dari kepemimpinan Pak Jokowi yang saat ini dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin, itu juga salah satunya diprioritaskan, malah diutamakan kepada pengembangan SDM. Artinya SDM ini memang jawaban terhadap kebutuhan kita mewujudkan koperasi yang modern. Sehingga ya ini saya kira PR bukan hanya yang harus dipikirkan oleh pengurus, tetapi juga oleh seluruh anggota. Bagaimana mewujudkan 231 dan akan bertambah 1000 dan akan terus bertambah jumlah anggota koperasi pintu air ini, mewujudkan SDM yang berkualitas tadi. Tanpa itu, maka apa yang kita sebut dengan koperasi modern yang diwujudkan dengan 2 karakter utamanya, yaitu transparansi dan akuntabilitas, tidak mungkin atau akan sulit sekali bisa diwujudkan. Ini bagian pertama yang ingin saya pesankan pada kesempatan ini, Pak. Karena saya concern, karena saya tahu betul saat ini koperasi menghadapi tantangan yang berat. Tadi di perjalanan Pak Dominus kepala bidang kelembagaan Dekoprid Mil Nusa Tenggara Timur menyampaikan kepada saya bahwa ya terkait dengan berbagai isu-isu yang cenderung merusak citra koperasi. Kita mendengar dalam beberapa pekan terakhir atau dalam 2 bulan terakhir, saya kira mungkin terkait seiring dengan COVID-19 ini yang memang berdampak sangat luas bagi perekonomian, lalu kemudian terkuatlah kemudian beberapa praktek koperasi-koperasi yang tidak menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara baik, dan bahkan saya ingin katakan dan bahkan prakteknya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku, sehingga koperasi-koperasi menghadapi proses hukum yang harus mereka alami. Ya sebut saja kalian menjadi berita Hansen, koperasi simpan pinjam Hansen. Kalian sudah menjadi berita sebut saja dengan koperasi simpan pinjam Indosuria. Yang ini kemudian menjadi sebuah berdampak pada pencitraan kurang baik, yang kemudian berdampak kepada kepercayaan, ya, degradasi kepercayaan anggota terhadap koperasi. Sehingga lalu ada beberapa koperasi yang sesungguhnya baik, tapi karena COVID-19 ini, yang semua bukan hanya koperasi, semua pelaku usaha dan bahkan bukan semua kita di dunia ini mengalami terdampak, ya. Bukan saja kesehatan, tapi juga ekonominya, tingkat pengangguran yang meningkat, tingkat kemiskinan yang meningkat, usaha-usaha yang tidak bisa berjalan. Ya, yang lalu khusus di koperasi, ya,
mengalami yang kita sebut gangguan likuiditas. Tidak boleh untuk sementara waktu kita melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga lalu kemudian ada gangguan-gangguan, termasuk misalnya koperasi untuk menarik iuran anggota, menarik kewajiban-kewajiban dari anggota yang ingin melaksanakan kewajiban-kewajiban dia yang harus keluar dari rumah, itu tidak bisa dilakukan. Sehingga pastinya gitu, usaha-usaha perusahaan manapun termasuk koperasi akan mengalami gangguan dan segala penurunan likuiditas. Nah, akibat dari dampak isu terkait dengan dua koperasi, khususnya yang tadinya diawali dengan Jiwasraya sebetulnya, lalu kemudian berdampak pada koperasi-koperasi yang prakteknya memang tidak baik tadi, atau tidak menerapkan pada prinsip-prinsip koperasi yang baik. Lalu pada beberapa koperasi lain, pada beberapa koperasi yang sebenarnya koperasi baik, yang sebetulnya tidak, ya karena semua dunia usaha mengalami masalah tadi, ya, karena COVID lalu gangguan, lalu kemudian anggotanya yang seharusnya pada saat krisis, pada saat koperasi membutuhkan semangat kebersamaan, ya, karena koperasi adalah anggota dan sekaligus sebagai pemilik, seharusnya disitulah kemudian kebersamaan, kesetiaan kita tunjukkan, solidaritas kita tunjukkan, kita wujudkan. Tetapi lalu karena ada gangguan berita tadi, ya terkait dengan beberapa kasus gagal bayar, sebagian anggota yang menyimpan di koperasi yang kebetulan simpanannya itu simpanan berjangka jatuh tempo, lalu terpikir oleh dia bahwa jangan-jangan koperasi saya, koperasi kita ini sama seperti halnya gagal bayar yang terjadi pada koperasi-koperasi yang memang dalam prakteknya ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Sehingga pada koperasi-koperasi baik tadi yang likuiditasnya terganggu, ini yang kemudian ada sebagian anggota lalu khawatir simpanannya tidak bisa dikembalikan, jatuh tempo, kemudian kita minta, bahkan yang tidak jatuh tempo pun akhirnya minta ditarik juga. Sementara situasinya koperasi sedang menghadapi, atau kita semua sedang menghadapi dampak COVID ini. Ya tentu saja beberapa koperasi baik tadi, karena sebagian dari dananya itu memang digulirkan untuk pinjaman pada anggota, likuiditasnya tidak siap, lalu dihembuskan sebagai gagal bayar. Sehingga ada di antara mereka ini yang tidak sabar, lalu mengajukan ke pengadilan niaga PKPU misalnya. Ini yang menurut saya pilihan-pilihan yang tidak cerdas untuk menyelesaikan permasalahan koperasi. Menyelesaikan masalah koperasi, mekanismenya jelas bagi kita. Karena di koperasi dituntut ya koperasi yang baik pasti transparan. Dan mekanisme transparansi koperasi diawali dari rapat anggota, di mana anggota dapat betul-betul meneliti, mencermati, mengkoreksi, mengkritisi laporan-laporan yang dilaksanakan, program-program yang dilaksanakan, kerja-kerja yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas. Sehingga inilah yang membedakan koperasi dengan usaha-usaha lain, terutama yang berbasis pada kekuatan modal semata. Ya, pengambilan kebijakan didasarkan kepada besarnya saham yang dimiliki di koperasi. Tidak membedakan antara simpanan yang besar dari Pak Romi
dengan petani kita yang ada di sini menjadi anggota di Pintu Air ini. Hak suaranya sama, hak bicaranya sama, hak untuk mengkritisi dan melihat pertanggungjawabannya sama. Sehingga seharusnya ketika koperasi menghadapi masalah, jangan buru-buru diselesaikan di luar mekanisme koperasi. Sebagian kita sendiri tidak sabar mengundang pihak luar, kadang-kadang mengundang juga pihak pengacara, ya, mengundang pihak pengacara untuk masuk yang dia tadinya nggak paham tentang spirit koperasi, prinsip-prinsip koperasi, jati diri koperasi, nggak tahu luar. Tapi lalu karena dia sebagai orang yang dimintai sebagai penasehat hukum misalnya, membacanya dalam perspektif kepentingan dia, ada konflik interestnya di dia, lalu membacanya secara negatif dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh koperasi. Ini yang saya ingin pesankan di Pintu Air, karena hal-hal sekecil apapun terkait dengan anggota mohon bisa diselesaikan secara kekeluargaan, karena itulah inti dari koperasi. Secara keluarga, jangan dulu dibawa menyangkut santunan kematian, menyangkut santunan kematian. Saya mohon perhatian Pak Ketua, ya jangan sampailah ada pihak luar kemudian ngacak-ngacak. Ya ini karena saya menyampaikan ini karena ada hal-hal yang saya mendapatkan informasi. Selesai secara keluarga. Ketika pihak luar masuk mempengaruhi emosi dari anggota yang tidak terpuas, ini bisa menjadi. Maka transparansi dan akuntabilitas ini menjadi jawaban bagi publik yang meragukan tentang nilai-nilai kebaikan yang dikembangkan dalam koperasi. Dan dengan 25 tahun perjalanan koperasi Pintu Air, saya kira sudah membuktikan bahwa koperasi ini dikelola secara profesional. Gedung ini dibuktikan koperasi ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yang kedua, agak panjang lebar saya mohon maaf. Yang kedua, saya ingin juga menyampaikan harapan. Jumlah koperasinya, jumlah anggotanya begitu banyak kok di Pintu Air ini, 231 ribu lebih. Dan saya yakin tiap hari pertemuannya makin bertambah terus terjadi pertumbuhan. Dan tadi saya juga sudah mendengar beberapa kegiatan rencana ataupun kegiatan yang sudah dikembangkan yang akan memperluas layanan kepada anggota. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, Kopdit yang masuk dalam klasifikasi koperasi simpan pinjam atau kegiatan usaha di bidang pembiayaan. Ini kan tunggal purpose. Ya, artinya mohon istiqomah, mohon konsisten. Ya, saya melihat beberapa persoalan yang dialami oleh koperasi pada umumnya ketika dia besar adalah bagaimana menyikapi keinginan anggota atau kebutuhan anggota untuk mendapatkan layanan yang lebih luas daripada fungsi-fungsi pembiayaan. Sehingga ini kemudian menggoda kita untuk membuka unit-unit usaha baru yang kadang bahkan keluar dari core bisnisnya. Ya. Mohon rujukannya tetap aturan perundangan yang berlaku, sehingga kita bisa tegak lurus disiplin di sana. Dan kemudian bagaimana mensikapi terhadap
spin out sekarang sangat bolehkan, ya. Tetapi sekali lagi rumpunnya yang saya kira harus dipertimbangkan, rumpun usahanya yang harus dipertimbangkan, supaya dengan itu tidak meluas seolah menjadi koperasi yang multi usaha. Ini yang saya kira penting untuk menjadi perhatian. Lalu bagaimana dengan kebutuhan anggota untuk mendapatkan layanan yang lebih? Apalagi ini ada sebagian besar, saya dapatkan informasi 92% lebih kalau nggak keliru tadi saya katakan, anggotanya adalah para pelaku usaha yang sebagian besar bergerak sektor real, di sektor real. Saya coba, mungkin analisis saya salah, mungkin, tapi ini sharing saja. NTT sebagaimana saya ketahui, saya pahami dari informasi, kurang lebih 60% penduduknya adalah anggota koperasi. Betul Pak Dekepini? Seharusnya NTT sudah mampu. Kalau ya koperasi, apa yang dibuat IPM sudah naik meningkat, tidak seperti posisi sekarang. Kalau kita meyakini koperasi sebagai jawaban untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Tapi kita harus juga melihat realitas. Oh, hari ini kita NTT IPM-nya relatif masih, kemudian tingkat garis kemiskinannya juga masih relatif. Saya melihat jawabannya memang perkembangan dari usaha koperasi yang bergerak di sektor pembiayaan ini, simpan pinjam ini harus diimbangi dengan pengembangan sektor real. Harus didukung dengan pengembangan koperasi sektor real. Sebab kalau tidak, ada coverage yang terbatas di pembiayaan, di usaha simpan pinjam. Sebesar-besarnya yang bisa di-cover dari sisi pembiayaan, dia tidak bisa masuk untuk memberikan pendampingan usaha bagi anggota-anggota yang menjalankan usaha di sektor real. Pendampingan usaha mulai dari pemilihan bahan baku, kegiatan proses produksi sampai pemasaran. Tidak mungkin, ini tidak memungkinkan koperasi seperti Kopdit atau koperasi simpan pinjam ini melakukan proses-proses yang di luar dari core bisnis. Sehingga mumpung ada Pak Wakil Bupati, saya kira terbaik sektor real yang sekarang ini anggota-anggota yang bergerak di sekarang itu banyak sekali dikonsolidasikan untuk mereka kemudian juga mendorong koperasi sektor real yang kemudian koperasi sektor real bersinergi dengan koperasi simpan pinjam ini gitu, dengan Kopdit yang ada di NTT. Sehingga ini kan sekaligus mewujudkan adanya salah satu prinsip di koperasi, yaitu kerjasama atau jaringan antar usaha koperasi. Kita turut membesarkan keberadaan koperasi sektor real, sehingga potensi dari anggota-anggota Kopdit P2 Air ini yang sekarang ini masih parsial, belum dikonsolidasikan, itu dapat dikonsolidasikan sehingga kemudian potensi untuk dia bisa berkembang seperti halnya Kopdit P2 Air ini bisa diwujudkan. Ini yang barangkali menjadi salah satu jawaban untuk mempercepat kemakmuran bersama, kesejahteraan yang semakin tinggi, mempercepat NTT ini menjadi provinsi koperasi yang betul-betul membawa kemakmuran bagi masyarakat dan warga NTT seluruhnya.
apalagi saya dengarkan ada kegiatan misalnya minuman lokal Sobi. Kemudian tadi juga ada potensi lain tadi yang di Pak Bupati, Pak Wakil tadi saya disebutkan makanan yang bahan baku dari kelor, minuman kelor. Artinya potensi-potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh NTT ini luar biasa kalau ini kemudian dikonsolidasikan menjadi usaha sektor real yang mampu untuk memajukan kegiatan ekonomi di Sika khususnya di NTT pada umumnya. Karena itu ya harapan saya yang kedua ini mudah-mudahan Badan Kopdit pintu air ini juga mampu untuk mendorong kelahiran kooperasi sektor real di Sika khususnya di NTT pada umumnya, sehingga kemudian membangun sinergi bersama antar kooperasi sebagai bentuk kerjasama antar kooperasi, sehingga NTT sebagai provinsi kooperasi betul-betul hadir lengkap komprehensif, bukan hanya di sektor usaha simpan pinjamnya, tetapi juga membangun, mendorong kegiatan-kegiatan perekonomian di sektor ini. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, kami memberikan apresiasi yang luar biasa bahwa di tengah COVID ini, ya, pintu air membuktikan bahwa pilihan masyarakat menjadi anggota koperasi tepat. Ya, pengurusnya juga amanah. Dilaksanakan RAT ini di tengah COVID ini menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab yang luar biasa. Ini suatu hal yang tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi kemudian persamaan ini dilakukan juga secara virtual online dengan streaming dan zooming. Saya beri apresiasi dan kepada pengurus dan seluruh anggota Kopdit Pintu Air, mudah-mudahan ini akan memberikan satu pembuktian ke depan kooperasi bukan jadi slogan sebagai soko guru, tetapi kita wujudkan kooperasi benar-benar sebagai soko guru perekonomian di Indonesia yang tercinta ini. Saya kira demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Tadi saya diminta betul bukan? Oh, bukan. Baik Pak Romi, saya mohon izin Pak Wakil Bupati. Oh, sini atau nanti? Oh gitu Pak. Saya tutup dulu sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang, udah jam 11. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romi, Wakil Bupati Sika, kemudian Ketua Puskopdit Swadaya Tanai, dan Ketua Pengawas dan seluruh anggota Kopdit Pintu Air. Mohon izin saya mewakili untuk memukulkan gong sebagai tanda kita buka rapat anggota tahunan Kopdit Pintu Air. Berapa kali? Saya tanya berapa kali? Saya kira Pancasila aja kali ya. Iya, Pancasila aja ya. Setuju ya? Kita pukul 5 kali. Kalau 5 25 jadi pas ya. Kalau 25 kali nanti kepanjangan. Ya, kita itu 5 kali sebagai tanda pilihan ideologi kita adalah Pancasila, NKRI, HMI. Acara pembukaan kita pada hari ini telah selesai dan ditandai dengan pemukulan gong 5 kali.
Sekali lagi semangat pagi. Revolusi mental harus dimulai dari COVID itu aja. Jangan kita rahasia, bisa dan pasti bisa. Peserta rapat anggota tahunan KSP Kopi Pintu Air tahun buku 2019 yang saya hormati dan saya banggakan. Kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan intirat. Oleh karena itu, saya kembali mengecek kehadiran kita semua peserta RAT, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang standby di cabang masing-masing. Dari tempat ini saya memastikan bahwa Bapak Ibu peserta RAT di cabang masing-masing saat ini juga harus sudah standby di depan jaringan komputer karena rapat kita akan segera dimulai. Peserta rapat, hadirin undangan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, untuk tidak memperpanjang kata, saya mengundang dengan hormat pimpinan sidang kita pada kesempatan ini untuk mengambil tempat di podium yang telah disediakan. Ini pimpinan sidang kita, Bapak Anselmus Tana, Ketua Komite Sumba Barat Daya KSP Kopi Pintu Air. Kita berikan aplaus untuk pimpinan sidang. Ketua Komite KSP Kopi Pintu Air Cabang Akareso Makassar, Bapak Petrus Simon. Kita berikan aplaus. Acara intirat ini saya serahkan sepenuhnya kepada pimpinan sidang kita pada hari ini untuk memandu seluruh rangkaian acara intirat tahun buku 2019. Mari kita ikuti bersama. Selamat mengikuti RAT tahun buku 2019. Selamat siang, saya berikan kesempatan. Sebelum memulai acara ini, kami perlu memperkenalkan diri. Nama saya Ansel Mustana, utusan dari cabang SPD sebagai ketua komite. Silakan untuk. Baik, selamat siang dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Petrus Simon, Ketua Komite dari Cabang Akareso Makassar. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Sika, yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sika, yang kami hormati Ketua Puskopit Swadaya Utama Maumere, yang kami hormati Manajer Puskopit Swadaya Utama Maumere, yang kami hormati Kepala Desa Lago Gahar, yang kami hormati para anggota perintis yang hadir, yang kami hormati tim penulis mengalir sampai ke hati, yang kami hormati para awak media baik cetak maupun online, yang kami hormati dan kasih para pembina, pengurus, pengawas, manajemen, komite cabang, KTP, unit kelompok, serta yang berbahagia para anggota di seantero sejumlah 231.477 orang anggota yang tersebar di seluruh Indonesia yang saat ini sedang mengikuti RAT perdana KSP Kopi Pintu Air secara online, para panitia penyelenggara kegiatan RAT, singkatnya hadirin undangan sekalian yang kami hormati dan banggakan. Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerahnya sehingga kita semua bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat. Kita telah mengikuti acara pembuka RAT ke-24 tahun buku 2019 yang mana telah dibuka secara resmi oleh Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI.
Sudah tiba saatnya kita masuk ke acara yang paling inti, yaitu sidang pleno pertama RAT ke-24 tahun buku 2019. Dalam kaitan dengan ini, selaku pimpinan sidang RAT ke-24 tahun buku 2019, KSP Kopdit Pintu Air sangat mengharapkan agar kita yang hadir dalam Aula Sumur Yakob ini mengikuti seluruh rangkaian acara sampai selesai dan senantiasa menjaga ketertiban dan tidak kalah pentingnya dalam acara dialog atau usul sara nanti kita menggunakan sistem online yang dimana telah dibagi dalam 5 area. Dalam mengikuti acara ini, hadirin dimohon tenang karena baru pertama kali sejarah RAT di KSP Pintu Air ini yang kita cintai ini setelah berusia 25 tahun kita melaksanakan RAT secara virtual atau online. Untuk itu marilah kita memberikan aplaus dengan tepuk tangan yang meriah. Ini semua terjadi karena wabah COVID-19 alias Corona telah memberi warna baru tersendiri yang membawa kita mengikuti perkembangan serba canggih di zaman digital ini. Selaku pimpinan sidang mengajak kita untuk mengikuti rangkaian acara sidang pleno pertama ini untuk mendengarkan tata tertib sidang RAT ke-24 tahun buku 2019. Waktu saya berikan kepada sekretaris untuk membacakan. Baik, selamat siang kepada Bapak Ibu undangan, hadirin yang berbahagia. Sebelum kita mengikuti RAT secara online pada siang hari ini, berikut saya akan membacakan tata tertib RAT untuk dipahami kita bersama dan kepada teman-teman cabang yang mengikuti RAT secara online, marilah kita sama-sama mendengarkan tata tertib RAT yang akan saya bacakan. Tata tertib rapat anggota tahunan ke-24 KSP Kod Pintu Air tahun buku 2019 Rotat 27 Juni 2020 adalah sebagai berikut. 1. Tempat dan waktu. Rapat anggota tahunan KSP Kod Pintu Air ini diadakan di Auditorium Sumur Yakob lantai 3, kantor pusat KSP Kod Pintu Air Rotat, Desa Ladogaha, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020, pukul 10 WITA sampai selesai. 2. Dasar pelaksanaan rapat anggota tahunan. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 2. Permenkop Nomor 19 garing per garing M titik Kum garing 9 garing 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi. 3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19 garis per garis M titik KUKM garis 9 garis 2015 pasal 16 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi melalui media elektronik. 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSP Kopdit Pintu Air. 5. Keputusan RAT 23 tahun buku 2018 di lantai 3 gedung kantor pusat KSP Kopdit Pintu Air. 3. Status dan fungsi rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan KSP Kopdit Pintu Air adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi koperasi simpan pinjam Kopdit Pintu Air dan berfungsi antara lain: 1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas serta agenda lainnya. 2.
membahas dan menyelesaikan laporan mengenai keadaan dan jalannya KSP Kode Pintu Air serta hasil yang dicapai. 3. Membahas dan mengesahkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan perhitungan hasil usaha tahun buku 2019 serta penjelasan dan laporan keuangan tersebut. 4. Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam tahun buku 2019. 5. Membahas dan mengesahkan pembagian sisa hasil usaha tahun buku 2019. 6. Membahas dan mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan biaya dalam kurung RAPB dan pola kebijakan tahun buku 2020. 7. Menetapkan dan mengesahkan pimpinan sidang, waktu dan tempat dengan sistem RAT tahun buku 2020. 8. Pemilihan dan pelantikan pengurus dan pengawas masa bakti 2020-2024. 4. Quorum. Rapat anggota tahunan ini sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah atau 1/2 dari jumlah peserta yang diundang. 5. Pimpinan rapat. Rapat dipimpin dan sekretaris rapat yang telah ditetapkan pada RAT tahun buku sebelumnya. 6. Peserta RAT anggota tahunan terdiri dari 1. Anggota yang memiliki mandat sebagai peserta. 2. Komite manajemen kantor cabang yang memiliki mandat sebagai peserta. 3. Pengurus pengawas, penasihat dan manajemen kantor pusat. 4. Undangan dari Kementerian Koperasi, UKM RI, Dekopin Wil NTT, Puskopdit Swadaya Utama Maumere, pemerintah dan instansi lainnya sebagai peserta. 5. Peserta rapat anggota tahunan dapat mengikuti jalannya RAT secara online. 7. Hak suara dan hak bicara. 1. Pengurus, pengawas, penasihat dan manajemen sebagai peserta RAT memiliki hak bicara. 2. Komite cabang dengan mandat tertulis sebagai peserta RAT memiliki hak bicara. 3. Hak bicara peserta RAT diwakili masing-masing area. 4. Undangan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, Dekopin Wil NTT, Puskopdit Swadaya Utama Maumere, pemerintah dan instansi lainnya sebagai peserta RAT dengan hak bicara. 8. Pengambilan keputusan. Keputusan diambil atas dasar musyawarah mufakat. 2. Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. 3. Dalam hal melakukan pemungutan suara, 1 orang komite cabang yang mendapat mandat sebagai peserta RAT berhak memberikan 1 suara. 4. Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang tata cara pelaksanaannya akan diatur atau sudah diatur tersendiri oleh tim penyelenggara pemungutan suara. 5. Keputusan menjadi sah apabila didukung oleh 50% jumlah suara sah. Demikian tata tertib RAT ke-23 tahun buku 2019, Rotat 27 Juni 2020. Pimpinan rapat Ansel Mustana, Sekretaris Petrus Simon. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Sekretaris. Kita kalau mendengar pembacaan tatib yang akan kita gunakan untuk panduan pelaksanaan RAT hari ini, untuk itu
tatip kita sahkan. Apakah kita sepakat untuk disahkan? Sebelum kita lanjutkan acara, kami mohon dengan hormat Bapak Ketua Pengurus, Ibu Sekretaris 1 dan Ketua Pengawas untuk mengambil tempat di podium. Kita beri aplaus. Baik Bapak Ibu sidang yang terhormat, kita masuk ke acara yang berikut. Laporan pertanggungjawaban pengurus dan penyampaian rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta pola kebijakan KSP Koplit Pintu Air tahun buku 2020. Waktu kami berikan kepada Bapak Ketua untuk menyampaikan laporannya. Yang saya hormati Bapak Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Kelembagaan dan Keanggotaan Dekopinggil NTT, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindak Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sika, Bapak Ibu pengurus, pengawas, manajemen, hadirin yang saya hormati. Acara kita hari ini kita sudah lalui beberapa tahapan, dan pada saat ini saya selaku Ketua Umum menyampaikan beberapa hal yang perlu kita buat bersama. Adalah sejak koperasi ini didirikan, dibentuk 1 April 95, semuanya berlandaskan kekeluargaan dan kerjasama. Dan Pintu Air sudah berubah dan maju seperti ini. Ini ditopang oleh 4 pilar yang mana perlu kita tahu bersama. Pilar pertama adalah anggota. Pilar kedua pengurus. Pilar ketiga pengawas, dan pilar keempat manajemen. Dalam 4 pilar ini adalah satu pilar pertama ini yang sangat menentukan maju mundurnya koperasi Pintu Air ini. Sadar atau tidak sadar, anggota adalah pemegang utama atau pemilik modal dalam lembaga ini. Sehingga perlu kita sadari dalam pengelolaan pilar kedua, ketiga, itu perlu memberikan satu pelayanan yang prima sehingga anggota menjadi puas dan sejahtera. Jangan sampai anggota kecewa. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan koperasi kita ini, patut kita banggakan. Karena awal dari 50 orang sekarang 231.477. Itu berarti pelayanan pilar kedua, 3 dan 4 itu sungguh luar biasa. Karena itu maka mari kita beri aplaus untuk pilar 2, 3 dan 4 yang mana memberikan satu pelayanan sehingga anggota semakin percaya dari waktu ke waktu. Sehingga peristiwa ini merupakan peristiwa yang luar biasa, dan kita bersyukur dengan tema kita RAT ini adalah B4 2T, bersyukur. Bersyukur itu kita tidak hanya terima satu penghargaan atau satu prestasi, tetapi bersyukur apabila kita mengalami
cobaan dan tantangan halangan. Bangkit. Semua yang kita alami itu kita harus bangkit. Apapun, dalam situasi apapun kita harus kuat. Bangkit pun jangan duduk, tetapi bangkit berdiri. Kita harus berdiri dan berdiri tegak. Tidak miring kiri, miring kanan. Itu artinya menegakkan kejujuran dalam pelayanan kita dengan hati. Lalu kita juga sudah berdiri tegak dan kita berjalan dan terhormat. Jadi kita melakukan sesuatu kebersamaan itu tidak hanya mencari keuntungan sambil orang lain menjadi korban. Karena itu maka kesempatan ini saya sebagai ketua pengurus, saya mengajak kita semua untuk mengikuti acara ini secara saksama. Karena memang pintu air dilahirkan, dibesarkan dari suatu tradisi yang mana setiap bulan wajib pertemuan dimanapun keberadaan anggota. Itu dalam bentuk kelompok. Kelompok dia punya tugas adalah untuk mengumpulkan anggota lalu mengadakan pertemuan atau RAB, rapat bulanan anggota, tiap bulan, atau dengan kata lain bahwa itu ada pendidikan. Lalu yang kedua, kita koordinasikan untuk dari Januari sampai Desember. Lalu kita buat satu laporan pertanggungjawab pengurus dan pengawas. Dan kita tidak pernah selama ini tidak pernah adakan prarat, kecuali kita sudah masuk menjadi primer nasional, baru 2 kali kita adakan prarat. Tradisi kita adalah paskarat. Paskarat itu kita rat dulu, baru kita adakan syukur dan kita sampaikan ke masing-masing cabang, KCP, unit, kelompok untuk semua mengalami satu peristiwa rapat tahunan yang diwujudkan dengan paskarat. Dan sekarang kita tidak lagi dengan paskarat, tetapi kita dengan prarat. Prarat itu artinya sebelum rarat ini kita sudah turun ke masing-masing cabang, KCP, unit, kelompok untuk menyampaikan rencana kerja tahun buku 2020 dan tahun hasil atau pencapaian kerja tahun 2019. Itu semuanya sudah disepakati pada waktu prarat, dan hari ini kita sudah mengumpulkan semua itu hasil dari prarat itu, lalu kemudian membentuk lembaran yang namanya laporan pertanggungjawab pengurus dan pengawas. Karena itu maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa target yang telah saya sampaikan pada saat pembukaan tadi adalah jumlah anggota yang kita capai untuk tahun 2019 231.477. Kita ambil 30%-nya untuk dapat target 2020 menjadi 300.920. Simpanan saham per Desember 2019 567.584.000.000. Kali 40% menjadi target 2020 794.617.000.000. Simpanan non saham Desember 499.634.000.000.
kali 10% menjadi 545 miliar 597 juta. Kenapa kita hanya ambil 10%? Karena dana non saham sudah sangat tinggi mendekati simpanan saham, sehingga kita menekan non sahamnya atau simpanan anggota itu akan kita naikkan hanya 10%. Lalu kemudian dengan simpanan non saham dan saham ini kita akan jual ke anggota dengan memberikan pinjaman. Dari pinjaman yang kita lepaskan pada 2019 sebanyak 973 miliar 627 juta, kita kali 60% dari 973 menjadi 1 triliun 527 juta miliar 597 juta. Dan total aset itu menjadi pencapaian kita per Desember 2019 sebesar 1 triliun 168 miliar 352 juta. 1 triliun 874 miliar 576 juta. Dan SAU Desember 2019 sebanyak 2 miliar 94 juta. Kenaikan 62% menjadi 3 miliar 382 juta. Demikian dapat saya sampaikan dalam mengantar untuk melanjutkan rapat anggota tahunan tahun 2019 ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saya kembalikan. Menyampaikan target capaian kita untuk laporan pertanggungjawaban pengurus. Kita lanjut ke acara yang berikut. Laporan pertanggungjawaban pengawas KSP Kopi Pintu Air tahun buku 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami banggakan, anggota 231.477 yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara. Singkatnya, hadirin undangan yang kami hormati, selamat siang. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena hanya atas anugerahnya pada hari ini kita boleh kembali bertemu berkumpul di sini guna menyelenggarakan rapat anggota tahunan secara online. Bapak Deputi dan hadirin undangan yang kami hormati, izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawas pada tahun buku 2019. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 29 Ayat 1 menyatakan bahwa sebagai salah satu komponen dari 3 komponen utama koperasi, di samping pengurus dan rapat anggota, pengawas mempunyai tanggung jawab antara lain. Yang pertama, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, membuat laporan secara tertulis terhadap hasil pengawasan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari pengawasan, maka perlu disampaikan laporan secara tertulis
sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Laporan pertanggungjawaban ini merupakan hasil pengawasan atas seluruh rangkaian kegiatan KSP Kopi Pintu Air pada rencana kerja, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSP Kopi Pintu Air serta aturan pendukung lainnya. Landasan hukum. Yang pertama, bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian. Yang kedua, Permenkop UKM RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam. Yang ketiga, Peraturan Deputi Nomor 6 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian KSP dan USP Koperasi. Yang keempat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSP Kopi Pintu Air. Dan yang lima adalah keputusan rapat anggota tahunan tahun buku 2018. Sasaran dan frekuensi pengawasan. Sasaran pengawasan pada tahun buku 2019 adalah meliputi 5 aspek utama: aspek hukum, permodalan, aspek manajemen, aspek keuangan. Dan sasaran kegiatan kita itu sesuai target, mengawas bahwa untuk tahun buku 2019 pemeriksaan dilakukan pada 52 kantor cabang, semua terjangkau. Hasil pengawasan. Pertama, bidang organisasi. Poin pertama, keanggotaan. Jumlah keanggotaan per 31 Desember 2018 sebanyak 195.302 anggota. Anggota masuk baru sebanyak 40.769 anggota. Anggota yang meninggal dan keluar sebanyak 4.654 anggota. Sehingga jumlah keanggotaan pada posisi 31 Desember 2019 sebanyak 231.477 anggota. Dari data ini menunjukkan bahwa yang pertama, tingkat pertumbuhan anggota sangat signifikan. Dengan rata-rata per bulan pertumbuhan anggota baru kurang lebih 3.397 orang. Yang kedua, terjadi deviasi antara rencana dan realisasi keanggotaan tahun buku 2019 sebanyak 8,8% atau dengan angka 22.415 orang. Yang ketiga, tingkat partisipasi anggota setiap bulan masih sangat rendah. Yang kedua, kepengurusan. Kepengurusan masa bakti 2015-2019 terdiri dari 6 orang penasihat, 7 orang pengurus dan 3 orang pengawas. Kegiatan yang dilakukan oleh pengurus dalam bidang organisasi umumnya sudah cukup baik, namun masih kurangnya adalah peningkatan sumber daya. Peningkatan sumber daya berupa yang pertama, diklat bagi komite dan manajemen belum dilaksanakan secara maksimal. Yang kedua, pendidikan dan pendampingan terhadap anggota juga belum maksimal. Dan yang ketiga adalah kekuatan yang ketiga seperti yang disampaikan oleh pengurus bahwa ada komite. Kita juga mempunyai komite sebanyak 925 orang, terdiri dari komite cabang, KCP, unit dan kelompok, dan manajemen sebanyak 788 orang. Ini sebenarnya menjadi modal aset utama pintu air itu sudah luar biasa. Selanjutnya kita masuk pada bidang administrasi dan keuangan. Secara umum,
baik administrasi keuangan maupun administrasi lainnya, telah berjalan secara baik. Administrasi keuangan telah menggunakan sistem atau program akuntansi Sikopit OL atau online dengan mengacu pada sistem pengendalian internal yang meminimalisir kesalahan posting. Yang kedua, bidang keuangan dengan berpegang teguh pada prinsip manajemen dan mekanisme kerja pengawasan, maka secara singkat pengawas melaporkan hasil-hasil sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun buku 2019. Pertama, secara umum pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran pendapat dan belanja tahun buku 2019 telah dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat rencana-rencana yang belum terrealisasi secara maksimal. Yang kedua, untuk meningkatkan pendapatan pada tahun buku 2020, pengurus pun mempunyai program atau rencana kerja untuk meningkatkan volume pelayanan terhadap anggota. Poin yang kedua, perbandingan antara rencana dan realisasi anggaran pendapat dan belanja tahun buku 2019. Di sini kami pengawas internal melihat dari target-target yang ditentukan oleh pengurus pada tahun buku 2019, namun masih terdapat 5 poin yang belum kita capai. Yang pertama, kekayaan anggota. Terjadi deviasi antara rencana dan realisasi sebesar 0,7% atau 7,8 miliar tidak tercapai. Yang kedua, pinjaman beredar. Terjadi deviasi antara rencana dan realisasi sebesar 34,6% atau sebesar 337,1 miliar. Pendapatan. Terjadi deviasi antara rencana dan realisasi sebesar 34,5% atau sebesar 91,4%. Beban usaha. Terjadi deviasi antara rencana dan realisasi sebesar 35,1% atau sebesar 92,4 miliar. Dan yang terakhir, SHU. Terjadi deviasi antara rencana dan realisasi sebesar 22,2% atau sebesar 598 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk pada bidang usaha yang ketiga, adalah bidang usaha. Pertama, unit usaha simpan pinjam. Unit usaha simpan pinjam pada KSP Kopi Pintu Air merupakan bidang usaha utama. Dan pada tahun buku 2019 sudah dilaksanakan secara maksimal oleh pengurus. Hal ini dapat dilihat dari laporan pertumbuhan keanggotaan maupun perolehan peningkatan SHU. Hal yang menonjol dari peningkatan ini adalah terus bertambahnya pendapatan usaha koperasi, khususnya usaha simpan pinjam dari tahun ke tahun. Dengan rata-rata pendapatan usaha meningkat sekitar 43,9% per tahun. Tentunya meningkatnya kinerja keuangan ini berdampak pada sisa hasil usaha yang juga meningkat sebesar 24,4% pada tahun buku 2019. Prospek usaha KSP Kopi Pintu Air juga ditunjang dengan bertambahnya simpanan anggota koperasi pada tahun buku 2019 sebesar 111,4 miliar dibanding tahun buku 2018 sebesar 62,3 miliar. Yang kedua, unit usaha PT Pintu Air Asia belum memberikan kontribusi yang signifikan. Yang ketiga, PT Pintar Asia Jaya mengalami peningkatan SHU yang cukup signifikan
dengan SAU terakhir sebesar 2,94 miliar. Bapak Deputi dan hadirin yang saya hormati, sebagai bentuk evaluasi diri terhadap kinerja keuangan tahun buku 2019, maka pada momen yang berharga ini, sebagai internal audit menyampaikan hasil penilaian terhadap pengelolaan KSP Kopi Pintu Air dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Nomor 6 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, data Penkes LHP. Dari hasil penilaian yang diperoleh, untuk sementara secara internal skor yang diperoleh sebesar 70,00. Dari tahun kemarin, dari tim kementerian kita memperoleh skor 66,095. Sekarang kita internal kita 70. Kita tahu besok lusa nanti tim dari kementerian turun, kita mungkin harapan kita naik dari itu.